Ya, Neke, pemerintah China mencatat lonjakan harian terbesar dalam kasus COVID-19 dalam 5 bulan terakhir. Dan ini merupakan kebangkitan corona ya setelah kehidupan di China ini berangsur-angsur normal dan kasus juga bisa dimitigasi sejak pertengahan 2020 lalu. Akibatnya, pemerintah meningkatkan aturan pembatasan sosial bahkan melockdown sejumlah kota di 4 provinsi dengan kasus corona terbanyak. Sejumlah media barat menyebut bahwa China kini memasuki gelombang kedua corona. Seperti bangkit dari kubur, China diserang gelombang kedua. Kita akan bahas COVID-19 mudik, China lockdown lagi. Kita lihat terlebih dahulu perkembangan COVID-19 di China, di mana China ini melaporkan kematian pertamanya akibat virus corona dalam 9 bulan terakhir ketika gejolak baru di negara tersebut menyebar ke lebih banyak wilayah menjelang liburan tahun baru Imlek. Negara tersebut bahkan mencatat dalam 3 hari terakhir ini saja peningkatan kasus positif COVID-19 ini sangat signifikan. Di mana kalau kita lihat pada tanggal 12 Januari didapatkan ada 55 kasus, kemudian meningkat pada tanggal 13 Januari di 115 kasus, kemudian ada penambahan sekitar 138 kasus pada tanggal 14 Januari kemarin dan juga terdapat 1 kematian. Dan ini adalah angka tertinggi kalau kita tarik sejak Maret 2020. Di antaranya untuk kasus 138 ini terdapat 81 kasus di Provinsi Hebei, sebuah provinsi yang mengelilingi Beijing yang berada di pusat klaster terbaru. Kemudian sementara 43 kasus lainnya ini terdeteksi di Provinsi Heilongjiang, Timur Laut China, di mana korban yang meninggal dunia ini adalah seorang wanita yang memang memiliki kondisi penyakit bawaan. Jika dilihat begitu ya, mengutip dari Komisi Kesehatan Hebei, China sendiri belum mengalami kematian terkait COVID-19 ini sejak April 2020 lalu karena negara tersebut memang telah berhasil memberantas klaster setelah mengendalikan gelombang pertama infeksi pada tahun lalu. Lalu apa sebenarnya yang menyebabkan ada penambahan kasus lagi dan ini terjadi di China? Kita lihat ke slide selanjutnya ya. Yang pertama yang menjadi permasalahan negara-negara di kawasan Asia Timur itu adalah musim dingin ya. Saat ini juga musim dingin sedang terjadi di China, termasuk juga ada di Jepang dan juga Korea Selatan. Di mana kondisi suhu sebelumnya itu cukup bisa menahan virus dengan baik. Makanya sudah dibuka, sudah bisa beraktivitas. Namun karena kondisi suhu dingin ini menyebabkan banyak sekali orang yang kembali tinggal di dalam rumah di tempat yang tidak berventilasi. Nah, justru dengan kondisi tempat tanpa ventilasi ini memicu penyebaran patogen, di mana patogen ini merupakan agen biologis yang dapat menyebabkan penyakit pada inangnya. Nah, sebutan lainnya adalah patogennya adalah mikroorganisme parasit yang dapat menyebabkan penyakit. Jadi tingkat dari penularan dan perkembangan virus juga jauh lebih cepat. Kemudian ada virus baru yang juga sudah meluas begitu ya di 8 provinsi di China begitu ya. Ini sebagai salah satu tantangan terbesar juga di China sejak gelombang awal di kota Wuhan pada tahun lalu. Bahkan nih jika diteliti begitu ya, dan banyak sekali statement yang disampaikan, karakteristik virus ini juga sudah mulai bermutasi, sudah mulai berubah. Yang pertama nih, virus ternyata bertahan lebih lama, kemudian juga menyebarnya lebih luas dan menularkan lebih cepat dengan presentasi lebih tinggi, khususnya pada lansia dan juga di daerah pemukiman. Jadi lebih kepada lansia dan juga daerah pemukiman itu artinya adalah klaster keluarga yang lebih banyak ya. Dengan kasus positif yang berkembang ini akhirnya pemerintah China nggak tinggal diam gitu karena memang sudah memakan korban jiwa. Akhirnya ada beberapa langkah cepat juga yang dilakukan oleh pemerintah China untuk menahan laju dari perkembangan kasus COVID-19 yang juga kita temukan varian barunya yang ada di Inggris ya. Kita lihat apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah China. Beberapa hal yang dilakukan adalah China ini mengunci 3 kota dengan penduduk 17 juta orang. Ada Xinjiang dan juga Xintai di Provinsi Hebei ini atau Hubei begitu ya, dikunci. Kemudian juga pemerintah sudah melakukan tes secara masif begitu. Kemudian transportasi ini juga ditiadakan di 2 kota tersebut. Sementara ada sejumlah acara misalnya seperti wedding, kemudian ada pemakaman ini harus dibatalkan karena provinsi ini menjadi sentral kasus pemerintah setempat untuk memberlakukan justru status perang terhadap virus corona. Belum ada kemungkinan status itu akan dicabut dalam waktu dekat. Kemudian China juga mengunci kota dekat ibu kota Beijing di provinsi yang sama juga begitu di Langfang di hari yang sama, dan juga Provinsi Heilongjiang ini juga mengumumkan keadaan darurat COVID-19 di kota Suihua dan juga melockdown 5,2 juta penduduknya ya.
Ibu kota Beijing sendiri juga sudah melakukan lockdown ke sejumlah distrik di Shunyi, sebuah distrik di timur laut Beijing yang mencakup Bandara Internasional Beijing, serta desa-desa, dan penduduk juga telah diperintahkan untuk tetap berada di dalam rumah sejak lonjakan kasus sebelum tahun baru. Selain itu, dua provinsi lain, ini ada Shaanxi dan juga Jilin, ini telah memerintahkan warga untuk tidak meninggalkan kota, dan karantina juga diberlakukan bagi semua orang yang melakukan perjalanan jauh selama 2 minggu di fasilitas pemerintah dan boleh meninggalkan kota asal sudah melakukan tes 2 kali. Dan penguncian ini juga tentunya lebih ketat lagi karena ditulis oleh Wall Street Journal juga, ini bahkan lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2020 lalu. Ya, kala itu pemerintah hanya mengunci kota Wuhan saja di Provinsi Hubei. Nah, kali ini sudah banyak sekali yang bersinggungan dengan kota Wuhan atau mungkin beberapa provinsi yang bersinggungan ini pun juga di lockdown. Sementara itu di sebuah desa nih di selatan Beijing yang berbatasan juga dengan Hubei, para aparatnya sudah siap menghentikan kendaraan mereka dan minta menunjukkan kode pelacakan kesehatan di ponsel di pos pemeriksaan jalan raya gitu ya. Pos ini sudah pakai APD, kemudian memerintahkan mobil nih yang akan masuk ke Beijing ini untuk balik lagi ke Hubei setelah pengemudi nggak bisa menunjukkan bukti tes virus corona yang negatif. Jadi sangat-sangat ketat. Sementara langkah cepat lainnya juga dilakukan oleh pemerintah China adalah agak berbeda dengan apa yang terjadi di Wuhan gitu ya setahun yang lalu, di mana pada saat ini pemerintah daerahnya ini lebih gercep gitu ya, bertindak cepat untuk membantu warga melakukan lockdown, justru lebih cepat mengambil aksi. Dengan salah satunya adalah mengamankan pasokan pangan begitu ya, karena mereka China ini beberapa kali melakukan lockdown dan kondisi lockdownnya itu sangat ketat. Nah, apa sih sebenarnya yang harus kita ketahui dengan kondisi virus corona saat ini di tahun 2021? Apakah memang kita bisa serta-merta begitu ya dengan adanya vaksin yang sudah mulai disebar begitu ya? Apakah kita sudah bisa meninggalkan kebiasaan-kebiasaan protokol kesehatan? Nah, itu jangan langsung senang dulu karena ada beberapa ahli dari Organisasi Kesehatan Dunia WHO ini melakukan penyelidikan terhadap asal-usul virus corona ini sudah tiba di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada hari Kamis kemarin. Pesawat yang bawa mereka ini tiba di Singapura ini sudah disambut juga dengan para pejabat China begitu ya. Ada Peter Van Embarek di sini adalah ketua tim untuk misi tersebut, ini mengatakan bahwa kelompoknya isinya adalah 10 ilmuwan ini akan memulai dengan karantina wajib di sebuah hotel karena persyaratan imigrasi dari China. Nah, dalam investigasi ini nih pihak Beijing nih masih bilang gitu, berpendapat begitu ya, bahwa meskipun Wuhan ini adalah tempat kelompok kasus pertama kali dideteksi, tapi kan belum tentu ya virusnya berasal dari sana. Jadi mereka tetap menerima WHO, tapi mereka tetap memberikan explain begitu ya terhadap apa yang terjadi di Wuhan tahun lalu. Nah, WHO sendiri menyayangkan gitu ya, atau menyangka bahwa perjalanan ini akan cukup lama tertunda karena sudah 1 tahun, kemudian juga setelah pandemi ini juga telah memicu ketegangan politik, justru malah ada tuduhan begitu bahwa Beijing sendiri akan mencoba menggagalkan proyek tersebut begitu ya, tapi akhirnya sekarang diterima dan boleh diteliti nih dari mana asal-usul virusnya. Tapi di sisi lain WHO pun juga memperingatkan bahwa tahun kedua pandemi COVID-19 ini mungkin saja lebih sulit daripada yang pertama. Perbedaannya bagaimana virus corona baru ini menyebar terutama pada saat munculnya varian yang jauh lebih menular menjadi salah satu alasannya. Nah, dalam pembaharuan epidemiologi yang terbaru begitu ya dikeluarkan oleh WHO ini mengatakan bahwa setelah 2 minggu lebih ada sedikit kasus yang dilaporkan, sekitar 5 juta kasus baru dilaporkan di minggu lalu, dan kemungkinan ini akibatnya dari lemahnya pertahanan selama musim liburan. Jadi udah keenakan gitu ya. Nah, Maria Van Kerkhove ini juga pimpinan teknis WHO untuk COVID-19 memperingatkan jika setelah situasi liburan gitu ya beberapa negara ini akan jauh menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik. Jadi lebih buruk dulu baru nanti akan lebih baik ya. Tidak hanya itu, bahwa Van Kerkhove juga menyerukan untuk selalu menjaga jarak fisik. Katanya semakin jauh semakin baik, tapi pastikan Anda menjaga jarak itu dari orang-orang di luar rumah tangga dekat Anda. Dan menurut data dari Worldometers, ini per Kamis 14 Januari 2021 sudah ada lebih dari 92,6 juta masyarakat dunia terjangkit virus corona, dengan jumlah kematian di seluruh dunia pun juga sudah mendekati 2 juta orang sejak pandemi ini dimulai, dan lebih dari 66,2 juta orang berhasil sembuh. Kita kembalikan lagi kepada kesadaran kita untuk patuhi protokol kesehatan ketat untuk memutus mata rantai ini.